Tanpa berlama-lama, di sini aku siapkan panci dan aku rebus air ya. Jadi aku siapkan air secukupnya. Ini aku rebus dulu aja seperti ini. Dan aku tambahkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya aku pakainya 1 sendok makan kurang lebih. Setelah itu langsung aja kita masukin mie limonillonya. Ini langsung aja aku masukin ya. Aku pakainya 2 bungkus seperti ini, jadi 400 gram. Ini kita rebus aja seperti kita masak mie instan pada umumnya. Ini kita rebus sebentar sampai mie-nya benar-benar mengembang. Ini sebentar banget ya teman-teman ya, sambil kita aduk aja seperti ini. Tadi aku kasih minyak biar dia nggak gampang lengket ya teman-teman ya, karena ini pancinya lengket banget. Aku takut lengket, jadi aku tambahin minyak. Nggak dipakai pun juga nggak apa-apa. Ini setelah airnya mendidih atau setelah berbuih seperti ini, atau juga mie-nya udah susah banget diangkat, ini tandanya udah mateng. Ini langsung aja kita matiin kompornya dan langsung aja kita tiriskan. Tapi setelah kita tiriskan, saran aku langsung disiram dengan air dingin ya, atau air biasa ya. Fungsinya agar si mie-nya ini nggak gampang lembek saat kita goreng. Oke, lanjut aja kita siapin bumbunya. Di sini aku ada 1 siung bawang putih. Ini langsung aja aku geprek dan aku iris tipis. Atau boleh juga dicincang halus, tapi biasanya kalau udah digeprek seperti ini, kita iris seperti ini aja, dia langsung halus ya teksturnya ya. Jadi nggak perlu kita hancurkan lagi. Langsung aja ke langkah selanjutnya, maksudnya ke bahan-bahan selanjutnya. Di sini aku ada 4 siung bawang merah, memang lebih banyak daripada bawang putihnya. Ini langsung aja aku iris tipis ya. Dan lanjut biar hasilnya lebih pedas. Di sini aku akan tambahkan cabai ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau hasilnya pedas, ini boleh di skip. Dan untuk cabainya ini langsung aja kita iris tipis dan aku pakainya 3 buah seperti ini. Kalau teman-teman suka yang hasilnya tuh lebih halus atau digiling, ini boleh banget digiling semuanya. Tapi aku di sini pengen hasilnya tuh lebih bertekstur, jadi aku iris seperti ini dan langsung aja kita masak. Di langkah pertama kita siapkan wajan dan kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Ini minyak gorengnya memang cukup banyak aku tambahkan ya. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan, kita masukin si bumbu-bumbu yang udah kita iris tadi. Ini langsung aja kita tumis sebentar sampai dia benar-benar wangi. Dan kita tumisnya ini menggunakan api sedang atau api kecil aja ya, biar dia nggak gampang gosong. Dan setelah wangi seperti ini, di sini aku ada terasi. Untuk terasinya aku pakainya segini aja, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini langsung aja kita tumis lagi ya sampai si terasinya benar-benar larut, maksudnya tuh benar-benar hancur. Setelah hancur, langsung aja kita tambahkan minyak. Ini kita hancurin dulu ya. Nah, ini terasinya udah matang, maksudnya udah hancur dan udah menyatu dengan bumbu lainnya. Ini langsung aja kita tambahkan minyak. Dan ini minyak udah aku tiriskan dan udah aku siram juga dengan air dingin. Jadi teksturnya udah dingin dan udah nggak panas lagi ya. Aku ingetin sekali lagi, teksturnya harus benar-benar dingin kondisinya. Dan di sini aku ada bayam yang aku bikin dari video sebelumnya. Ini udah aku tiriskan dan tidak mengandung banyak air lagi. Dan setelah masuk semuanya, mie dan bayamnya, langsung aja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Oke, sesuai janji aku sebelumnya dan aku udah tepatin hari ini. Dan ini bayamnya aku taruh dalam kulkas ya teman-teman ya. Jadi setelah aku blender itu aku cuci bersih dan aku tiriskan. Dan setelah aku tiriskan, aku masukin ke blender, maksudku ke dalam kulkas. Dan setelah itu langsung aja aku goreng bersama mie-nya seperti ini. Jadi jangan sampai dibuang ya, karena sayang banget, banyak serat banget di sini. Lanjut, di sini aku ada kecap ikan. Untuk kecap ikannya aku nggak pakai banyak, aku kurang lebih pakainya 1 sendok makan, itu pun nggak penuh. Nah, segini aja ya teman-teman ya. Oke, segini aja. Kita langsung aja masukin seperti ini. Dan lanjut aja untuk perasa lainnya. Di sini aku ada Royco ya teman-teman ya. Aku pakai yang ayam aja, harusnya pakai yang sapi ya. Dan di sini aku pakainya 1 sendok teh, jadi full seperti itu. Dan untuk garamnya aku pakai sedikit aja, jadi kurang lebih sejumput gitu. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata bumbunya. Dan aku kelupaan ini teman-teman, di sini aku ada kecap, jadi aku pakai kecap manis. Jadi untuk kecapnya itu secukupnya aja biar warnanya agak sedikit berbeda seperti ini. Dan setelah itu kita tambahkan gula pasir teman-teman. Jadi gula pasirnya aku pakainya setengah sendok teh seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan siap kita sajikan. Sambil nungguin aku ngaduk seperti ini, jadi buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lestar RF, yuk subscribe dulu di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Like jika suka dan share jika bermanfaat. Oke, ini menurut aku mie-nya udah mateng dan udah mengeluarkan asap juga. Jadi masih ada bau asap-asapnya ya teman-teman ya. Dan ini langsung aja aku angkat dan aku sajikan ya. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. See you ya di next video. Thank you.